Dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia berada di ujung tanduk. Apakah saudara akan tetap diam dan berpangku tangan? Saatnya bangkitlah, berdirilah, dan jangan berbuat dosa lagi. Sebab ini sudah masa penghujung. Oke, kita kembali kepada tanda bilangan. Sebenarnya tanda bilangan ini sudah mereka rancangkan, ya. Iblis tetap bekerja dan akan bekerja sampai akhirnya. Dan bahkan di akhir zaman dia akan semakin leluasa mengerahkan seluruh kekuatannya, sebab dia tahu akhir daripada iblis itu akan selesai dan mereka akan dicampakkan ke dalam api neraka. Dan ini masanya iblis bekerja sangat keras dan sangat giat. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Apakah engkau tinggal diam? Dan apakah engkau akan merasa di zona nyaman dengan semua ini? Disinilah saatnya engkau yang mengatakan diri sebagai anak-anak Elohim harus bangkit berdiri. Berperang melawan apa? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan penghulu-penghulu serta roh-roh jahat di udara. Ini masanya peperangan itu dimulai. Ini masanya aniaya akan semakin besar kepada siapa? Kepada orang-orang yang memiliki kesaksian akan Elohim. Ya, saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang siap martir, siap teraniaya hanya untuk kebenaran. Ya. Kalau saudara pelajari, ya, 2021 di saat si suntikan sedang dikerjakan, saya pernah sampaikan kepada saudara, di sana Elohim berfirman kalau itu adalah pintu gerbang menuju masa di mana tanda bilangan itu akan dinyatakan. Ini adalah pintu gerbangnya, ini adalah tryout-nya, ini adalah simulasi, ini adalah gambaran dari masa yang akan datang. Saya pernah sampaikan itu, 2021 saya sudah sampaikan. Kalau apa yang diterapkan saat itu adalah gambaran dari masa yang sesungguhnya. Karena kemarin belum yang sesungguhnya, belum realnya, belum aslinya. Karena kemarin itu, waktu diberikan peraturan, hanya tidak bisa pergi kemana-mana, tidak bisa bekerja. Membeli dan menjual masih bisa, benar? Aslinya peraturan itu nanti akan digiring di mana kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Dan apakah sudah terjadi? Sudah di depan mata. Ya. Beberapa wilayah sekarang sudah menerapkan scan wajah, scan tangan. Dan Indonesia apakah ketinggalan? Tidak. Ya. Tahun depan akan semakin nyata. Ini kita sudah sama-sama menonton berita. Ya. Sebentar lagi SIM, ya, itu akan dibuat scan wajah dan tangan. Kenapa di wajah? Kenapa dan di tangan? Sesuai dengan yang tertulis. Jadi kalau sudah menjurus ke sana, saya sampaikan kepada saudara, ya, berhenti. Jangan pernah menerima hal yang seperti itu. Makanya persiapkan dari sekarang. Kenapa engkau harus mengeraskan hati? Bukankah Elohim telah berfirman, jikalau hari ini engkau mendengarkan suara Elohim, maka jangan keraskan hatimu. Jangan santai-santai saja, ya. Jangan santai. Lihat berita. Apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya dengar dari berita di media, bukan hanya sosial media, berita-berita daripada televisi, ya, pemberitahuan daripada pemerintah dengan akan apa yang akan diterapkan, ditetapkan, ya. Jadi angka bilangan itu mereka masukkan itu bagian bukan dimasukkannya, itu
Semua apa yang ada nanti di hadapan kita itu bagian daripada angka bilangan tersebut. Angka bilangan tersebut ada apa itu? Sesuatu yang hendak menguasai dunia. Jadi sistem akan dibuat menguasai dunia. Kecil, muda, tua, semua, miskin, kaya, budak akan dipaksa untuk memakai tanda bilangan tersebut. Orang tidak akan bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Mari kita buka dari Wahyu pasal yang ke-13. Jadi hati-hati supaya saudara tidak terjerat. Wahyu pasal ke-13 ayat 16. Ini nanti Wahyu akan kita kupas satu persatu. Ya. Itu nanti tugas saya kepada saudara, doakan jaringan ini. Kita sudah ganti kartu karena kita kan pakai SIM card untuk jaringan ya. Jadi ini kita, puji Elohim, ada kartu yang baru ya. Kita coba dan ternyata lancar ya. Doakan ini terus akan lancar supaya kita bisa Zoom ya. Karena di Zoom saya bisa leluasa untuk mengajarkan saudara. Wahyu pasal ke-13 ayat 16. Dan ia menyebabkan, apa ia di sini? Patung itu tadi sistem atau peraturan ya. Sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Pas ya, yang Elohim katakan tadi kalau angka bilangan itu adalah bilangan di dalam diri manusia, kata Elohim. Yang menentang Elohim, yang menjadikan dirinya sebagai yang berkuasa dan yang meninggikan dirinya supaya disembah. Saudara dan saya yang membuat perhitungan itu dan mengetahui bagaimana ya. Jadi ini sudah sangat jelas dikatakan ya. Kalau orang, kepada semua orang kecil besar, kaya miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Pada tangan kanannya atau pada dahinya diberi tanda ya. Kenapa? Karena melalui tanda itulah nanti semua orang bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Dan itu diawali dengan apa saudara? Barcode ya. Itu diawali dengan barcode. Dan ini sebenarnya sudah mereka rencanakan jauh hari sebelum ya. Sesuai dengan pertumbuhan perkembangan daripada teknologi ya. Step by step mereka lakukan itu ya, step by step. Barcode itu dimulai tahun 1970. Itu mulai dikasih barcode di barang ya, di mana-mana mulai dikasih barcode. Nah, kartu ya seperti Visa ya, Mastercard itu sudah ada dari 1960 ya. Nah, tahun 2008 itu sudah mulai dipasang chip kepada seperti sapi ya dan binatang-binatang. Sudah mulai dipasangkan chip kepada binatang terlebih dahulu, dan mereka mengontrol perkembangan daripada binatang ini melalui tanda chip yang dimasukkan ke dalam tubuh mereka. Itu 2008 sudah mulai digencar ya. Nah, 2019 ya, dimulai peraturan surat V ya, tahu ya? Nah, sudah diberikan peraturan aplikasi di mana kita tidak bisa pergi kemana-mana, kita juga tidak bisa bekerja tanpa aplikasi tersebut ya. Nah, tahun 2020 mulai gencar yang namanya Bitcoin ya. Dan tahun 2023 sudah mulai dicanangkan yang namanya
barcode yang dimasukkan ke dahi dan ke tangan. Jadi orang sekarang sistem scan. Jadi orang sekarang sudah melakukan transaksi, ya. Mereka membayar hanya dengan scan di tangan. Bagaimana? Dan itu diawali dengan apa? Sistem digital. Saya kaget kemarin saya tonton berita 2025 SIM itu harus dipakai melalui scan wajah dan scan tangan. Kenapa harus scan wajah dan scan tangan? Siapa yang membuat peraturan ini? Dan apakah peraturan ini hanya ada di Indonesia saja? Tidak. Ya. Dari mana peraturan ini? Dari pemerintah. Siapa yang mengatur pemerintah, menyatakan kepada pemerintah untuk melakukan ini? Mereka yang menyatakan diri sebagai yang berkuasa. Apakah itu mutlak peraturan daripada pemerintah Indonesia saja? Tidak. Apakah itu mutlak daripada peraturan, ya, satu-satu wilayah? Tidak. Ini scan ini telah dibuat menjadi peraturan global di seluruh dunia. Berarti ada yang membuat peraturan ini. Ada yang mencanangkan peraturan ini. Itu yang harus kita ketahui. Jadi jangan saudara berpikir, ya, suntikan itu hanya di Indonesia, peraturan itu hanya di Indonesia. Kenapa bisa di seluruh dunia? Berarti ada dalangnya, ada seseorang, ya, atau ada oknum di balik semua ini yang mencetuskan dan dilakukan kepada bangsa-bangsa. Siapa yang sesungguhnya memerintah dunia saat ini? Itu yang harus saudara ketahui. Siapa kalau bukan Dia yang duduk dan berdiri, yang menyatakan diri sebagai yang berkuasa. Sudah ada, sudah. Bahkan seluruh bangsa pemerintahannya tunduk kepada yang merupakan angka bilangan tersebut, ya. Jadi apakah saudara masih berpangku tangan? Masih kurang percaya dengan apa yang saudara lihat? Masih menganggap ini sebatas kemajuan teknologi? Ya. Step by step itu dilakukan, ya. Kenapa harus scan tangan dan scan wajah? Saya sampaikan kepada saudara, di saat saudara scan tangan, di sana apa yang di scan? Sidik jari. Ini kita semua banyak garis-garis tangan kita ini. Dan tidak ada satupun manusia di muka bumi yang sama garis tangannya. Jadi di saat kita scan itu, ya, nah mereka pun telah mengetahui data kita. Dan di sanalah kita akan dikejar. Kalau sewaktu mereka akan mendata, kita tidak menerima sistem di mana nantinya kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Makanya saran saya dari sekarang, kalau ada yang namanya scan-scanan, sudahlah, lewatkan. Ya. Makanya keluar, hidup mandiri. Mampukan engkau hidup tanpa membeli dan menjual. Makanya bukan saatnya lagi saudara untuk berbisnis, mengejar kedudukan, mengejar jabatan. Bahkan saya sampaikan saatnya meninggalkan dunia ini. Fokus untuk apa? Kedatangan Elohim. Bukan saya katakan saudara untuk tidak bekerja. Ya. Banyak orang bertanya kepada saya, kalau seperti sistem Ibu Heni ini, ya di mana nanti lahan yang akan kita dapatkan? Ya. Yang mau saya tanyakan, siapa rupanya yang mau taat? Ya. Adakah yang mau taat akan hal itu? Dan kalaupun ada, apakah semua lahan-lahan di dunia ini akan terisi? Bahkan banyak lahan yang tidak terisi, karena yang taat pasti sedikit, karena yang ke sorga sangat sedikit, ya. Karena pikirannya terlalu jauh. Kalau semua nanti seperti Ibu Heni, seperti yang Ibu Heni katakan, ya penuhlah semua hutan-hutan segala macam. Masalahnya kan siapa yang taat? Kan gitu. Elohim pun berfirman, sedikit mereka yang taat. Jadi luas nanti wilayah yang kosong, yang tidak dikelola,
yang merupakan ciptaan Elohim. Oleh karena apa? Manusia enggan. Manusia tidak mau taat dengan apa yang Elohim perintahkan. Ya. Dan manusia pun terjatuh dan terjerat sehingga menerima tanda bilangan tersebut. Ya. Dari mana mau makan? Ya. Kamu lapar? Tanda tangani, terima. Kamu sakit? Kamu mau ke dokter? Tanda tangani, terima. Karena orang yang nantinya tidak menerima itu, mereka akan dibunuh. Artinya apa? Ditutup segala akses. Engkau tidak bisa membeli, engkau tidak bisa menjual, engkau tidak bisa sekolah, engkau tidak bisa mendapatkan pendidikan pemerintahan, segala pelayanan pemerintahan, segala macam. Karena apa? Engkau tidak menerima. Karena itu akan menjadi peraturan pemerintah yang akan ditetapkan kepada seluruh manusia. Dengan tujuan apa? Kemakmuran. Kenapa saya katakan kemakmuran? Sebab dengan adanya tanda itu, gak ada perampok toh. Karena uang tunai, ya, step by step akan ditarik. Jadi orang hanya scan. Gimana orang mau merampok tangan? Ya, apa bisa nanti tangan ini dipotong, dia scan? Nggak bisa, karena aliran darahnya waktu scan harus mengalir. Ya, jadi harus berpikir sampai sejauh itu. Ya, nah, jadi ini akan semakin besar. Jadi mereka sudah mulai memperkenalkan, lihat ya, ya seperti yang saudara katakan, sudah dimulai dengan apa? Absensi itu kan sudah apa namanya, finger scan jari ya, fingering ya. Nah, sudah scan pertama dari jari jempol, baru scan tangan. Kan ini sudah lama toh dimulai ya. Dan ini berkembang scan wajah ya, dan di data aslinya nanti ya, di mana akses keuangan kita di sana yang saudara lebih teruji ya. Kita tidak bisa lagi memegang yang namanya uang tunai, karena uang tunai perlahan-lahan akan ditarik karena digital sudah disahkan oleh pemerintah dan akan diberlakukan, dan sudah mulai diberlakukan. Saya tidak katakan akan diberlakukan, sudah diberlakukan ya. Nah, digital ini sistem transaksinya ya hanya melalui apa? Scan. Yang pertama ya mungkin melalui aplikasi atau kartu atau bagaimana, tapi sekarang sudah berkembang ya. Mungkin gak sempat lagi kartu atau mungkin gak sempat lagi aplikasi. Karena saya masih sampaikan dulu kepada saudara, siapa tahu itu medianya melalui aplikasi, siapa tahu medianya melalui apa namanya, kartu ATM atau apapun ya. Tetapi sekarang ternyata apa? Sudah ditetapkan dan sudah dimulai transaksi itu melalui scan tangan dan scan wajah. Sudah lihat di berita kan yang seperti ini? Apa kita masih terdiam? Apa gereja-gereja masih katakan kalau ini adalah perkembangan teknologi? Ya, karena banyak gereja-gereja yang akan terjatuh dan terjerat kepada angka bilangan tersebut yang menganggap itu hanya sebuah kemajuan teknologi. Beberapa waktu tahun lalu seseorang nelpon saya ya, salah satu yang bekerja di bank, dan beliau mengatakan ya, Bu, gimana ini? Kenapa Bu? Apakah saya harus keluar dari sini? Kenapa? Karena kartu ATM akan diganti pakai chip. Saat itu kartu ATM saya belum pakai chip. Chipnya itu seperti SIM card itu ya. Saya bilang, oh belum Bu, nanti kalau kartu ATM Ibu hilang atau terblok, nah, maka diganti yang baru akan ada. Jadi saya katakan, apa masalahnya? Nah, dia katakan yang menjadi masalah sebenarnya angka rahasianya itu adalah 666. Saya hanya katakan saat itu kita jalani dan lihat dulu, kalau memang itu sudah ditetapkan ya di wajah, di dahi dan di tangan, atau ditetapkan itu sebagai akses tidak bisa membeli dan menjual, maka keluar, saya katakan ya. Nah, jadi mari berjuang, karena kalau saudara sudah sempat menerimanya, jadi ini diberitahukan ya. Jadi kita yang mendengarkan ini, kalau memang sudah menjurus ke sana, saya katakan berhentikan. Makanya ambil tempatmu sekarang ya. Kalaupun kamu tidak bisa bepergian, ya sudah, tetapkan kamu di sana ya.
Kalau sudah menerima tanda bilangan itu, apa yang menjadi bagian saudara? Dan Wahyu pasal ke-14 ayat 9 sampai ke-11. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Elohim yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Sampai situ aja. Oh, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak berhenti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada saudara, kalau peraturan itu memang sudah harus scan wajah, scan tangan, sudah stopkan. Dari sekarang engkau yang di perkotaan, keluarlah. Ya. Lakukan hidup mandiri, survive, ya. Bijaksana, karena nanti yang menjadikanmu menerima bilangan itu hanya karena keadaanmu, ya, oleh karena keadaan. Nah, jadi pesankan apa yang saya sampaikan ini, apa yang Elohim telah sampaikan kepada kita, untuk tidak menerima tanda bilangan tersebut, untuk tidak menerima peraturan-peraturan itu di saat kita tidak bisa membeli dan menjual. Berhenti dari sekarang. Saya sampaikan, saudara terkasih, tolong lihat zaman ini sudah di depan mata, sudah di hadapan saudara dan saya, sudah sangat dekat. Tidak 1, 2, 3 orang lagi hamba-hamba Elohim yang menyerukan kepada saudara. Namun kenapa engkau masih berpangku tangan? Kenapa engkau tidak bergerak? Kenapa engkau masih berdiam diri? Ini saya tahu siapa-siapa saja dari 200 sekian orang yang ikut di sini yang telah melakukannya. Hanya hitungan jari. Bahkan saya bisa sampaikan hitungan saudara saat ini yang telah taat akan hal itu, bahkan yang telah hidup survive itu, tidak sampai hitungan jari ini. Sayang sekali, sayang sekali kalau di saat peraturan itu saudara bertindak. Bagaimana saudara bisa hidup? Bukan hal gampang. Kami di sini juga selama 3 tahun bukan hal yang gampang. Untuk mempersiapkan segala sesuatu, jangan saudara pikir ya, untuk bercocok tanam juga hal yang gampang, no. Ya, persiapan-persiapan akan hal itu. Hartamu, emasmu tidak akan menyelamatkanmu di masa itu, tidak akan bisa. Ya, sekalipun engkau menyimpan emas permata saat ini, tidak akan ada artinya di masa itu. Di saat tanda bilangan itu ditetapkan, di saat kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu telah dinyatakan, gak akan berlaku, tidak akan berguna. Mau kamu ganti apa? Emasmu. Makanya dari sekarang saya selalu katakan, alokasikan itu semua. Beli aset yang baru, aset yang bisa memberikanmu kehidupan. Yaitu apa? Ladang. Ya. Mulai bercocok tanam supaya engkau bisa bertahan menjelang kedatangan Elohim. Kalau tanda bilangan itu ditetapkan di masamu, kalau engkau belum meninggal di masa itu, kalau engkau ketemu di masa itu, ada persiapan, dan bumilah yang akan melindungi. Ya. Jadi mari saudara, taat selagi masih ada waktu. Ya. Di Indonesia ini aja berita tentang mark of the beast itu sangat minim ya. Saya coba untuk melihat dan memantau bagaimana orang-orang di luar negeri, bahkan sudah banyak yang taat akan hal itu. Mereka sudah meninggalkan segala sesuatu, walau tetap mereka masih melayani. Ya, jangan saudara pikir, oh kalau kita keluar kita ke pedesaan atau bagaimana. Bukankah kita harus melayani? Oh tidak semua orang. Itu tugasnya. Ya, full timer. Melayani itu bukan berarti harus keluar kemana-mana. Ya, dengan engkau kepada keluargamu dan kepada sesamamu itu juga melayani.
Karena tidak semua yang jawatannya full timer. Ya. Saya juga tidak menghalangi saya untuk melayani saudara, walaupun saya telah jauh ya dari yang namanya kebisingan. Ya, tidak terhambat bagi saya untuk melayani saudara. Jadi itu tidak alasan, itu tidak dalih, ya. Jadi berjuang dari sekarang. Nah, tolak yang namanya scan-scanan, ya. Nah, kalau saudara tidak bisa menolak, sudah tinggalkan. Ya. Pakai apa yang ada saat ini. Berdoa kepada Elohim, ya, supaya ditunjukkan orang-orang yang bisa satu tim dengan saudara. Karena saya katakan perlu untuk membentuk tim untuk hal ini, supaya saling meneguhkan, saling. Amsal pasal 27. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau, dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal, dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat, dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar, serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Amsal pasal 28. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan, tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas, orang-orang yang lemah, adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik,
tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh, orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu,
dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik.